Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel aku, dimana di sini kita akan sama-sama belajar dan memperdalam ilmu agama dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Izmi Aini dari Fakultas Usuluddin, Program Studi Agama-Agama. Nah, di sini kita akan membahas hadis sahih dan hadis hasan. Teman-teman, dalam Islam, hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tetapi tidak semua hadis itu punya kualitas yang sama. Nah, disinilah pentingnya kita mengenal apa itu hadis sahih. Secara sederhananya, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan sangat teliti dalam meriwayatkan hadis, serta tidak mengandung kejanggalan ataupun cacat tersembunyi. Nah, para ulama menyebut bahwa hadis sahih ini adalah tingkatan tertinggi dalam keabsahan hadis. Bahkan, dua kitab besar karya Imam Bukhari dan Imam Muslim dipenuhi oleh hadis-hadis sahih yang disebut paling otentik. Contohnya mungkin teman-teman sudah sering dengar hadis ini. Innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini tuh disebut sahih karena diriwayatkan oleh perawi yang sangat terpercaya, sanadnya jelas dan matanya tidak ada cacat. Jadi benar-benar layak dijadikan dalil dalam syariat Islam. Tapi ternyata hadis sahih ini juga terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu ada sahih lizatihi, yaitu hadis yang secara mandiri sudah memenuhi seluruh syariat kesahihan, sanadnya bersambung, perawinya adil, dabit, tidak syadz, dan tidak ada ilah. Jadi tanpa butuh bantuan dari riwayat lain, hadis ini tuh sudah kuat. Selanjutnya yang kedua yaitu sahih li ghairihi. Ini adalah hadis yang sebenarnya punya sedikit kekurangan. Misalnya daya ingat perawinya yang agak lemah. Nah, tapi karena ada riwayat lain yang memperkuat mendukungnya dari jalur berbeda, maka statusnya ini naik menjadi sahih karena adanya penguat. Jadi, kekuatan hadis ini datang dari luar dirinya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang hadis hasan. Mungkin di sini ada yang berpikir kalau hadisnya hasan alias bagus, kenapa itu nggak langsung disebut sahih aja? Hadis hasan itu hampir mirip dengan hadis sahih, tapi kualitas daya hafal atau ketelitian perawinya itu sedikit lebih lemah. Nah, tapi tetap hadis ini masih diterima dalam hukum Islam dan bisa dijadikan dalil selama tidak ada bertentangan dengan hadis sahih. Contoh hadis hasan yang cukup dikenal itu, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan mengabarkan bahwa di sendal tersebut ada kotoran. Hadis riwayat At-Tirmizi. Walaupun ada perawi yang daya hafalannya tidak sekuat perawi hadis sahih, tapi karena sanadnya ini tetap bersambung dan tidak ada cacat besar, maka hadis ini tuh tetap bisa dijadikan hujjah. Sahabat-sahabat semuanya, memahami perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan sangat penting dalam menggali hukum dan ajaran Islam. Keduanya ini bisa digunakan sebagai hujah, tapi hadis sahih lebih kuat dan diutamakan jika terjadi perbedaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu ini bermanfaat, memberi cahaya dalam kehidupan kita, dan memperkuat iman serta amal soleh kita. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Was